Halo Jay, welcome Hi. Jay. Hi Far. There. Hi everyone. Hai. Oke guys, tanpa buang waktu, kita mulai aja. Hari ini kita kedatangan orang yang luar biasa, our leader, our mentor, our founder juga, and our brother and the family. Please welcome JJ Simko Putra. Oh. All glory to God. Thank you so much. First of all, thank you so much. Thank you so much for inviting gitu. Gue bisa ada di sini. Udah lama banget nggak ngumpul sama Fuse Couples and Marriage. Appreciate for the time. And once again, I just want to say bahwa praise and worship kalian sih epic sih ya, keren banget ya. You guys can actually do all those things. I think kudos to whoever yang in charge doing it. To me gila, gue kudos banget sih. Niat banget, benar-benar niat, dan you guys did well. Good job gitu. So other than that gitu, maksudnya I'm so blessed to be here sama kalian semua. Tapi gue mau share screen supaya kalian bisa itu sebentar ya. Alright. Oke. Hari ini sekali lagi gue ada di sini, tujuan gue kita bukan mengajar atau apapun, tapi kita di sini sebetulnya untuk saling berbagi dan saling sharing juga. And I'm hoping setelah ini karena ini kan kita kan dalam Fuse ini kita two ways communication, supaya abis ini kalau kalian ada Q&A kita bisa saling tanya jawab bersama-sama supaya everyone can be blessed and kita bisa saling memberkati juga gitu. And my sharing for today is happily married. So bilang kepada pasangan kalian semua are we happily married? Ya ngomong suami ngomong kepada istri, istri ngomong kepada suami, are we happily married? Gitu. I'm gonna start with that question gitu. I think I'm gonna mix here and there English and Indo because there's Yuki as well, so that you can actually understand all the things that otherwise Ronald have to explain everything. So I'm gonna mix here and there gado-gado style sedikit ya. So I'm gonna start with this verse gitu. Ini ayat yang sangat terkenal sekali di Kejadian 2 ayat 24. Dan ini menjadi satu dasar bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, bahkan di dalam pernikahan pun juga dikatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua menjadi satu daging. Amen to that gitu. It's not easy. When we say it looks so easy. When we just hear it looks so easy. But doing it's so freaking hard personally for me. Karena itu nggak gampang, karena kita keduanya menjadi satu daging. So matematika di dalam pernikahan 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 1. And it's not easy. Kenapa? Karena satunya kita mesti menjadi setengah, guanya mesti setengah, Farahnya mesti setengah. When we become one, kita menjadi benar-benar satu penuh. Seperti itu. Dan satu itu berbicara so many things, yang berbicara mengenai oneness yang very strong. Kita tuh harus satu visi di dalam pernikahan. Kita harus satu misi, satu perspektif, satu expectation, satu values. We have to have all those things. Seperti itu. Tapi gue mau kasih lihat lo orang share satu foto. Kalau kalian lihat kesannya this couple, they look so happy, they look kayak happily ever after. Ini benar-benar Instagramable banget. But this couple udah menikah selama 11 tahunan, 11 tahun lebih sekarang. Pacaran 3,5 tahun. So basically the guy has known the girl for 14.5 years. And kalau kalian tahu dari foto terkesan semuanya seems to be nice, seems to be good. Tapi gue mau ceritain kepada kalian tentang the story about us gitu. Gimana kalau perhatikan gue pribadi gitu. When the first time when we got married gitu, it wasn't that easy juga karena gue tuh termasuk orang yang cukup galak, dan gue tuh termasuk orang juga yang cukup tuh kalau emotional sekali. Dan I wasn't being too nice to my wife pada saat itu juga, karena gue suka kalau udah berantem sama dia, gue akan keluarkan kata-kata yang bikin dia skakmat. So kata-kata dari kata-kata binatang, all the bad words and all those things, when I just don't like her, gue akan meledak untuk ngomongin apa adanya kepada bini gue sendiri. Dan gue juga sempat pernah mengalami dalam satu fase di dalam pernikahan kita juga, di mana I did a foolish thing, di mana almost jeopardize gue punya pernikahan. Di mana I thought I was gonna lose my wife and I thought I was gonna lose my children as well. Seperti itu. So the way you guys see this couple is not really perfect at all. Seperti itu. We struggle a lot, kita ada ups and down di dalam kehidupan kita. Dan bukan cuma sekedar itu dari posisi cowoknya, tapi dari posisi ceweknya pun juga sama, di mana bini gue pun juga sama, dia tuh orang yang super cuek bebek gitu. Gue pengen minta diperhatiin, gue paling suka diperhatiin sama bini gue, tapi bini gue tuh super cuek sama gue.
Sehingga kalau gue mau ngalur ngidul kemana-mana, gue rasa gue mendapat free pass yang mungkin bini gue juga nggak tahu mungkin seperti itu. And on top of that juga gitu, bini gue juga have an issue with my in-law, with my parents gitu. Dia pernah ada struggle, dia pernah ada kepahitan juga dengan my family. So what I want to share to all of you guys that you're looking at bukan kepada seorang perfect couple at all. Tapi benar-benar I'm so grateful kenapa hubungan kita sampai hari ini bisa kuat karena we always believe bahwa Jesus yang menaruh kita dan menguatkan kita semua di dalam pernikahan. So I want to share all this thing kenapa? Because I want membagikan kepada kalian ini semua. Kita nggak pernah mau mencapai pernikahan yang sempurna. So, tujuan daripada kita semua, kita merindukan pernikahan yang sehat, bukan pernikahan yang sempurna. Because I want to tell you guys bahwa tujuan dari pernikahan sekali lagi bukan kesempurnaan. Kita nggak bakal pernah bisa sempurna. Kenapa? Karena I'm not perfect, while my wife, Farah, she's not perfect as well. Can you imagine dua orang yang tidak sempurna gabung menjadi satu? Gue percaya kita bakal banyak cacat. If you guys looking for a perfection in your marriage, you will never find one. Dan yang paling karena kita sering menuntut tanpa beralasan, kita minta dia perfect, dia minta dia tuh menjadi orang yang benar-benar mengisi kekosongan kita, tapi pasangan kita tidak akan pernah bisa mengisi itu semuanya. Tapi yang gue rindukan kita semua belajar pada hari ini kita mencapai pernikahan yang sehat. Yuk bilang kepada istri kita sama suami, kita mau mencapai pernikahan yang sehat, a healthy marriage. Say to your wife and husband. Biar kita ada interaksi dikit seperti itu pada suami istri gitu. Karena gue percaya tujuan pernikahan adalah pernikahan yang sehat. Sehat itu berbicara apa? Sehat secara intimacy, sehat secara keuangan, sehat secara komunikasi, di mana kita tuh kalau ngobrol sama suami istri, kita tuh nggak perlu teriak-teriak dan lain-lain. Dan sehat itu adalah suatu kondisi yang we have to maintain and we have to have that in our daily life, di dalam our marriage life. Just like our body, kayak badan kita sendiri gitu. Gue percaya badan kita nggak selamanya sehat. At one point pasti kita pernah sakit. And waktu kita mulai sakit, what happened gitu? Akhirnya kita perlu makan obat, kita perlu makan antibiotik, kita perlu disembuhkan in order for us to be healthy. Just the same with our pernikahan juga, guys. Dimana apa? Kadang-kadang mungkin pernikahan kita bisa saja tidak sehat. Tapi yang terpenting, kalau kita lagi nggak sehat, kita benar-benar kita bisa mengakui bahwa kita tidak sehat, kita seek for help, kita cari dokter, dan kita makan obat-obat emang yang diperlukan. Kita makan bersama-sama in order for us to be healthy gitu. Jadi sehat bukan berarti kita sampai pada tujuan, tetapi sehat itu berbicara tentang perilaku, perasaan kepada suami atau istri kita, dan milikilah mentalitas di mana kita tuh mau belajar dan mau berubah setiap hari seperti itu. Dan I wanna point out to this word gitu, respond, because I always believe bahwa in every problem that we're facing in our family, the difference between orang-orang yang will overcome the problem and orang yang will give up is your response. In any kind of situation, we can never blame the situation. Only childish gitu, orang-orang yang childish will always blame the situation, pinpoint at things. Tapi orang yang mature dan dewasa, dia akan meresponnya dengan respon yang benar. Dan ada 4 poin yang secara cepat aja dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena yang paling penting, kita nggak pernah bisa merubah seseorang. Never expect to change people. Because I always believe manusia tidak akan pernah mengubah manusia. And sorry to say, organisasi atau bahkan views tidak akan pernah bisa mengubah manusia pun juga. The only person yang bisa mengubah manusia atau pasangan kita, just only Jesus. That's it. Just only Jesus. But what we can do, we cannot control other people, but what we can control is just ourselves. Makanya penting sekali yang pertama, kalian harus kenali kepribadian kita terlebih dahulu. Once we start knowing ourselves, then we go to the second point, we start responding our critical point. Kalau kita orangnya terlalu baperan, emotional, kadang-kadang nggak logik sekali, ya let's change that. Never expect your spouse to change because you will get tired expecting them to change. But you can start changing yourself terlebih dahulu. Yang ketiga, by the time you guys do the first and the second one, you guys can do the third one, understanding your own spouse. And by doing the first and the second one, our prayer, respon mereka terhadap critical point-nya mereka akan berubah sendiri seperti itu. Dan
balik lagi yang I want to say to you guys, then kalau mungkin there's a big question gitu. Oke, Jay, I got that a lot gitu. But my pernikahan gue tuh nggak sehat sama sekali, Jay. Dan pertanyaannya kita tuh harus bagaimana? And I want to share to all of you guys gitu. Kalau kalian merasa pernikahan kalian tidak sehat, I just want to say one thing. Don't worry. Jangan khawatir sama sekali. Kenapa? Karena kita bisa sehat juga. And the way kita bisa menjadi orang yang sehat, kita cari obat, kita cari dokter. Jangan sampai kemudian kita membiarkan keadaan enggak sehat menjadi sebuah hal the new normal. Will become the new normal. Kebanyakan orang gue perhatikan, gue konseling pernikahan atau apapun itu, kebanyakan orang tuh seringkali mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka tidak sehat. And itu yang paling berbahaya. So if you guys aware that you guys are not healthy at the moment, I just want to say that I praise God that you guys are aware because the Holy Spirit, the one yang benar-benar tuh yang membukakan hati kita untuk menyadari bahwa kita lagi tidak sehat nih. Yang kita mesti bagaimana ya? We need help, we need counselor, we need Jesus more in our life. And that is so good. And that is a good starting point to do that gitu. Jangan sampai avoiding all those things as if nothing happen dan itu menjadi the new normal di dalam kehidupan kalian semua. Dan tujuan pernikahan gue percaya bukan cuma sekedar sehat, tapi we wanna have a healthy marriage yang kita bisa enjoy di dalam kehidupan kita sehari-hari. And I wanna start with this gitu. Mungkin ada sedikit ironic ya. Love sometimes is not enough in marriage. Karena selalu orang gini, by now kita mungkin sadar bahwa love itu seringkali nggak enough. Karena love yang didasari oleh love manusia, itu pasti penuh dengan segala kriteria. Dan kalau kalian perhatikan, semua orang yang pernah bercerai, at one point, mereka sebetulnya pernah mencintai pasangan mereka, guys. If you notice, at one point when they got married at first, actually they love that person. Tapi cuma karena ada sebuah masalah, tiba-tiba mereka mulai berantem, akhirnya pisah ranjang, habis itu udah mulai pisah kamar, habis itu mungkin udah pisah rumah, dan the rest is history. Dan bahkan mereka sering ngomong apa? Gimana kita terusin nih guys pernikahan gue? Gue tuh udah gak ngerasain apa-apa sama sekali dalam pernikahan gue. Dan gue kalau orang bertanya seperti itu kepada gue selalu bilang sama mereka, kayak emang pernikahan itu kayak makanan nih lo orang rasain ya. Kayak pernikahan gue enak ya, kayak gue rasain nih enak gitu. And I want to share gitu bahwa pernikahan tuh tidak pernah didasari oleh cuma sekedar just feeling. Karena kalau berbahaya sekali kalau pernikahan hanya cuma sekedar emosi tanpa kita menyadari the real why we're getting married and understanding the words of God and everything is gonna be so hard karena perasaan kita akan selalu mood swing di dalam apapun. Kita akan bosan dan kalau itu perasaan itu semua di-drive oleh that emotion, we will become someone yang benar-benar unstable. And I want to share bahwa marriage itu is a commitment. Yang pertama tuh komitmen kepada Tuhan. Waktu kita mengakui itu, kita komitmen kepada Tuhan that we're gonna get married with our spouse. Itu yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua, kepada pasangan kita sendiri. And itu terjadi dalam perjanjian pernikahan kita semua, guys. When we do that gitu. So that's why I want to share. Love is not a feeling, but it's a command. Gue lupa add this thing. Actually, but it's a command. Karena tadi gue bilang, perasaan seringkali berubah. Tapi yang Tuhan rindukan di Matius 22 ayat 37-39 itu adalah hukum yang terutama, the great commandment, di mana Tuhan katakan, di mana kita kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu bukan sebuah recommendation, but it's a command from God that love is not just a feeling, but love is a command from God dan terutama to our spouse. That's the first one. The second one, love is a choice. Bahkan dikatakan di Efesus 5 ayat 25, suami kasihilah istrimu. Dan itu sekali lagi gue katakan itu sebuah perintah, bukan kayak ya lu sekali-sekali boleh lah lu kasihin dia, kadang-kadang kalau dia lagi betein banget jangan kasihi dia sama sekali, kayak don't do that. No, but it's a command that we have to love gitu. Dan kita diperintahkan untuk mencintai mereka semua. Dan kalau kalian perhatikan gitu, kayak misalnya kalau gue kasih contoh lah, kalau kalian bayar ada tagihan kredit card kalian mendadak datang gitu di tiap bulan, akhir bulan. Mungkin kalian bilang apa? Gue kayaknya nggak mau bayar lah. Atau lu ngerasa, aduh kayak gue nggak mood ya ngebayar kredit card. Lu nggak bisa kan?
you have to pay the credit card. Atau bahkan tiba-tiba waktu kalian lihat lampu merah, lagi mau stop di lampu merah, tiba-tiba kayaknya gue punya feeling gue mau stop di lampu merah deh. No, it's not a feeling, but it's a command that we have to stop di lampu merah. Sama seperti love itu sendiri. Yang tadi pertama love is a command gitu. Tapi yang kedua, love itu is a choice. Bahwa kita harus memilih untuk mencintai. Karena banyak daripada orang sering berkata kepada gue, gue udah gak ada perasaan lagi sama tuh orang. Gue udah gak ada chemistry sama suami gue. Gue liat dia udah gedek banget. Gue liat istri gue aja datang, aduh gila, kayak lepek melulu. Kayak pakai daster melulu dari pagi sampai siang malam tuh gak pernah berubah. Dia kayak Tuhan Yesus gitu. Sama terus. But love itu is a choice. Dan bahkan kita sering ngomong, there's no chemistry atau bagaimana, atau lu kayak gue udah gak bisa lagi sama dia. Actually, bukannya kita gak bisa, but we chose not to love that person. Waktu kita udah mengambil sebuah tindakan bahwa gue emang memilih untuk tidak mencintai, gue shut down all open doors. Mau ada sedikit opportunity, I shut down because I choose not to love my spouse. So actually love is a choice. And I always believe, walaupun gue ngerasa gue udah enak banget sama ini orang, sama pasangan gue, sama istri gue atau suami gue, but when you try with God's love dalam kehidupan kita, I want to try to love that person. That's my choice. I know it's so hard to do it. It's not fair bahkan, but I choose to love that person. Gue percaya walaupun cuma sedikit ada opportunity, but God can turn that little opportunity yang insignificant become very significant when you start making that choice. So love is a choice. So what is your choice di dalam kehidupan kita hari-hari ini, guys? When we're facing problem, do we stop choosing to love? Atau we still fight and we choose to love no matter what it is? Karena at the end of the day, love itu adalah sebuah command daripada Tuhan, not just based on your feeling when it's good time, I love you, when it's bad time, talk to my hand. Seperti itu. It's not like that. Dan yang terakhir, yang ketiga, love, respond, and understand values. Dengan kita tahu seberapa besar love itu sendiri, kayak misalnya kalau kalian punya jam tangan mahal, kalian punya mobil, kalian punya baju, cewek-cewek mungkin punya tas dan lain-lain semua, I think gue percaya lo orang akan menjaga barang itu semaksimal mungkin. Waktu kalian pulang, kalian lap-lapin lagi dan lain-lain. Because when you earn that thing, it's so hard for you to earn it. Kalian mesti, you gotta work so hard in order for you to obtain all those things, you gotta do all those things gitu. And gue percaya, kalau tuh kalian udah mengerti seberapa valuable-nya that thing, you will appreciate everything. And it's the same thing I want to share to all of you guys, that God loves you guys so much. Makanya dia mengirim anak yang tunggal, Jesus Christ. Dan waktu kita mulai mengerti kasih daripada Tuhan, seberapa valuable-nya that love is, then you can start spreading the love to your spouse. Bukan karena kita hebat, no. Karena kita udah mengalami kasih daripada Tuhan terlebih dahulu. Because of that, we can love our enemy atau our spouse. We can actually do that by understanding the love. Makanya everything is always come back to Jesus. Karena di dalam pernikahan kalau nggak ada Jesus, it's gonna be a lot tougher. Seperti itu. Tapi kuncinya, you have to experience the love of God. And gue ada practical aja. Key success of our happy marriage, maksudnya this is something yang gue jalanin sama Farah, and I believe is biblical juga, and I want to share it. Kalau kalian mau screenshot atau nanti gue pass this slide juga is okay. Yang pertama gitu, penting sekali untuk kalian bentuk rumah tangga sendiri. Tadi kan di Kejadian 2 ayat 24, suami akan meninggalkan orang tuanya, istri kita akan bergabung bersama-sama. So what I want to share to all of you guys, yang practical terms yang gue lakukan sama bini gue, di mana kita berdua lahir dari latar belakang yang berbeda sekali. Gitu, tetot banget lah, kutub utara, kutub selatan. Bokap gue tuh selalu ngajarin gue, cowok nggak boleh kelihatan lemah. Cowok tuh nggak boleh minta maaf sama bini, kesannya lu kelihatan cupu banget lah. Dan somehow, gue dulu, bokap gue sebelum bertobat ya, derajat cewek tuh sama cowok lebih tinggi dibanding cewek. Dan bukan cuma sekedar itu, gue juga diajarin dulu, kayak gue nggak tahu apakah ini karena Chinese juga background-nya atau apapun, kalau lu punya harta 100 perak, kasih tahu istri lu tuh cuma sekitar ya 30-40 perak doang. 60-70 peraknya lu jangan kasih tahu sama sekali. So I grew up in those values. It's not perfect, but I grew up in those values gitu. Dan Farah pun juga grow up
di values keluarganya dia sendiri seperti itu. Tapi apa yang gue lakukan sama Farah supaya kita bisa mencapai namanya that oneness. Kita mulai build namanya communication di dalam pernikahan kita. Di mana kita tahu keluarga kita itu bagus, beberapa nilai di keluarga gue bagus, tapi ada yang kurang oke juga. Di keluarga Farah pun juga sama. So yang apa yang kita lakukan, kita ngobrolin nilai-nilai apa yang kita mau bentuk di dalam keluarga kita sendiri. Seperti misalnya, oke, di keluarga gua kayaknya kurang gitu family banget, tapi keluarga Farah very family oriented sekali. Kayak gue pengen tuh apply that for my kids gitu. Kalau gue ngobrol sama bokap gue tuh kayak gue ngobrol sama CEO. Gue nggak bisa kayak, Pi, gue mau curcolong Pi sama lu, Pi. Gue nggak bisa sama sekali tuh. Kayak gue ketemu papi gue, peluk dia, cium dia tuh it's so aneh banget gitu. Seperti itu. Tapi kalau keluarga Farah tuh bisa cipika-cipiki. Ya, habis itu dia bisa pelukan, bisa curcol. Bokap gue kalau sama gue tuh jangan kasih gue masalah, kasih gue alternatif dan solusi. Itu bokap gue. Dan akhirnya yang gue lakukan sama Farah, oke, I want to bring familyness value into my family. The new family gue sama Farah. So itu yang gue lakukan. Jadi gue tuh sama Farah yang gue lakukan, gue list down all the values yang kita udah sepakati. Biar dari dua value yang berbeda ini, kita tulis bersama-sama, kita tulis di dalam satu rumah tangga kita sendiri. Jadi pernikahan itu berbicara mengenai kerjakan PR kita masing-masing. Jangan cuma sekedar kita ngelewati masalah itu semua tanpa ada komunikasi, tapi justru komunikasikan, kerjakan PR kita, sehingga kita meminimize the noise and the gap. So, that's what we have to do. Secondly, yang kedua, pertahankan kemesraan secara intentional, guys. Nanti ayatnya kalian baca deh, karena waktu gue takutnya ini. Yang gue lakukan kemesraan secara intentional gini, ada kan waktu date night. Gue tuh kemarin di blast banget selalu kalau anniversary itu gue liat Cia sama Mary, kemarin baru anniversary, they really do something for their anniversary. Walaupun kadang-kadang gue sekarang udah lupa gitu, udah menikah 11 tahun, kadang-kadang gue kelupaan juga kayak, oke, kita anniversary kemana ya, di rumah aja deh. Seperti itu dan lain-lain. Tapi I'm blessed banget, maksudnya keep up that gitu. Kenapa? Karena we need to do things secara intentional. Gue mau garis bawahi kata ini, intentional. Yang gue komit sama Farah sampai hari ini, setahun sekali gue akan ada honeymoon berdua sama dia, keluar dari rutinitas yang biasa kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita updating ourselves. Dan waktu gue pergi sama dia honeymoon, kemana saja lah, terserah kalian. Gue bukan cuma sekedar, happy holiday, dan lain-lain, kita bisa lihat tempat-tempat baru. Tapi we do our homework, di mana gue tanya Farah, karena waktu istri sudah keluar dari rutinitas biasanya, dari anak-anak dan lain-lain semua, itu berbeda sekali fokusnya. Gue pun juga sama. Dan di keadaan kita lagi enak, lagi happy, lagi romantic, berduaan, then we start discussing, itu lebih cengli banget menurut gue. Dan akhirnya kita bisa diskusikan kayak, babe, how am I doing, babe? Am I a good husband? What can I improve? Am I good dad? Gue kekurangannya apa sih yang? Nah, begitu pula Farah. Farah juga tanya, yang how am I doing? How is our communication? We keep updating secara intentional. And itu komitmen gue sampai sama Farah sampai hari ini, setahun sekali adakan waktu untuk pergi berdua secara intentional. Because kalau kita nggak pernah intentional di dalam pernikahan kita, there's gonna be so many excuses. You have to plan it intentionally. Bahkan gue lagi belajar juga sama Farah, karena kita miss juga, kita adain date night juga, seminggu sekali pergi berduaan, cuma karena kita sering miss, masih we still work in progress sampai hari ini, tapi itu yang kita lakukan juga. Intinya, intentional, dan yang kedua, break out from your routine untuk update kalian punya relationship. Handphone aja kalian update iOS-nya. Tapi pernikahan kita seringkali kita nggak pernah update. Bahkan yang lebih anehnya lagi, waktu kita pergi berduaan, kita kadang-kadang bingung mau ngomong apa berduaan. And that is scary. Kenapa? Because by the time our kids grow up, we're gonna be together lagi, berduaan saja. And by then, kita nggak pernah update and bangun this culture, ya by then kita akan krik-krik banget ya, kayak kuburan ketemu berduaan, tapi satu main handphone di ujung, satu main handphone, main game, but there's no communication at all. Seperti itu. Dan biasanya ujungnya, kalau sampai itu terjadi, kekosongan kita, suami atau istri, dapat diisi oleh orang yang ada di luar sana, yang mau mengisi kekosongan kita. Yang ketiga, ingat selalu di dalam pernikahan bahwa Tuhan yang mempersatukan kita.
apapun yang kalian jalankan, gue selalu pakai ilustrasi sama bini gue lagi, triangle. Kalau kalian perhatikan, boleh Beb triangle? Sorry, nggak perfect model of triangle. Gini, ini JJ, ini Farah. Kalau nggak ada Tuhan sama sekali, take out itu, kita bisa aja semakin jauh seperti itu. But when we put Jesus di tengah dan fokus kita selalu kepada Tuhan Yesus di atas, triangle ini shapingnya makin hari itu makin mendekat terus dan kita makin serupa dengan Kristus. Thank you, Yang. So, remind yourself in anything that we need Jesus di dalam pernikahan. Karena kita bisa mengampuni, bukan karena kita hebat bisa mengampuni pasangan kita, no. Tapi karena kita terlebih dahulu mengalami pengampunan daripada Tuhan. Oleh dasar itu, kalian udah tahu rasanya diampuni itu seperti apa, makanya kalian bisa mengampuni. Kalian bisa menerima pasangan kalian apa adanya. Jujur, kita cowok sering bosenan. Aduh, dulu lah cewek istri gue kayak, wow, hot, seksi. Tapi udah anak 2, kok hot dan seksinya udah kurang bagaimana. Akhirnya mulai komplain dan lain-lain semuanya. Bini kita juga sama. Dulu tuh kamu ganteng ya, badan six pack gitu. Kayak si Cia gitu, rambutnya kayak Kotaro Minami. Sekarang kok kamu udah langsung gede banget badannya, nggak pernah diurus, kamu udah nggak pernah care, dulu kasih bunga, sekarang nggak pernah kasih bunga. Seperti itu semua. Akhirnya, kita akan selalu komplain terus gitu. Tapi justru, the first thing that we have to do, we have to encounter the perfect love, agape love daripada Tuhan sendiri. Supaya kalian bisa ngerasain apa rasanya dicintai secara cuma-cuma, apa rasanya diterima, diampuni secara cuma-cuma daripada kasih Kristus. Because of that, kalian bisa mengampuni pasangan kalian the way Jesus mengampuni kalian. Itu penting sekali. Yang berikutnya keempat, jaga hati. Ingat, di Alkitab juga ditulis, dari hati terpancar segala kehidupan kita. Hari-hari jaga. Kalau kalian lagi shaky dalam pernikahan kalian, jangan kalian ngumpul dengan orang-orang yang kerjaannya, alah bini gue nyeleweng, brengsek ya bini gue nyeleweng sama nih cowok lah. Habis itu ada orang temen yang bilang, wah bini lu nyeleweng juga lah, it's a free will, gitu sama fair lah lu itu. Wah itu akan habis. So, you have to be careful with your surrounding. Be careful dengan apa yang kalian filter tanpa kalian sadari. Apa yang kalian filter itu akan menjadi gaya kehidupan kalian semua. So, learn to mute certain things for the sake of your own health pada saat itu. Karena status kita lagi tidak sehat. Kayak kita lagi tidak sehat, kumpul dengan orang tidak sehat, ujungnya sama-sama tidak sehat. Nggak ada gunanya juga. So, sometimes when we lagi nggak sehat, kita have to isolate ourselves and find the right consultant supaya memberikan kita kekuatan dan jaga apa yang kita dengar, apa yang kita resapi dengan apa yang kita lihat semuanya juga. Dan yang terakhir, biar cepat, I'm done after this. Jangan pernah tidur dengan perasaan marah, guys. I know, ini kelihatannya kayak ngomongnya gampang, ya talk is easy, J. Gua orangnya itu kepengen kalau ada masalah, pengen gue selesaikan segera. Kan gue biblical gitu, kayak misalnya sebelum matahari terbenam, kita harus selesaikan masalah kita yang. Tapi bini gue bilang, kalau lagi ada masalah, aku perlu tidur dulu. Gue bilang sama bini gue, rese banget lu tidur ya. Lu tidur gue ngoceh sama siapa jadinya gue. Gitu, ngoceh sama tembok gue bilang, gue ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Akhirnya nggak bisa yang. Lebih baik aku tidur dulu deh, Beb. Habis itu yang sering kali terjadi. Dan gue akhirnya stres sendiri gitu. Gue nggak tahu ngoceh-ngoceh sama siapa. Seperti itu. Tapi ya, that's what marriage is all about. Tapi gue benar-benar belajar di saat gue lagi emotional, ternyata sometimes it's good untuk take a break dulu. Tapi sekali lagi, kita belajar dari pihak gue untuk bisa meresponin dengan respon benar, jangan terlalu emotional. Tapi pihak Farah juga mulai understanding about people's punya perasaan seperti itu. So, I just want to share a bit aja sekali lagi to end it, bahwa kita selalu nggak pernah meng-aim for perfect marriage. Because there's never gonna be a perfect marriage. But we're looking for a healthy marriage yang berfungsi. Suami berfungsi, istri berfungsi, ups and down itu normal. Itu roller coaster. Kalau main musik, melodi cuma C, itu juga nggak indah sama sekali. Tapi ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tujuannya, selama kita merespon dengan respon yang benar, do, re, mi, fa, sol, la, si, do dalam kehidupan kita akan menjadi blessing for so many people out there. And they will relate to us. Tapi ujung-ujungnya, never use your own strength. Because kita limited, we're not perfect. Seek to the perfect one
and His name is only Jesus saja. So itu aja yang I want to share to all of you guys. Hopefully can be a blessing. And I'll pass it to whoever yang jadi moderator for Q&A atau apapun itulah. So thank you and God bless you all.